memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami buat untuk Tuhan melalui ibadah kami, hidup kami, persembahan kami akan kembali kepada kami di dalam bentuk berkat-berkat Tuhan. Karena kami sudah meninggikan nama Tuhan yang memang layak menerima segalanya, dan kami pun akan menerima bagian kami secara layak. Maka Tuhan Yesus, inilah kami, kuduskan kami selalu dalam hidup kami, karena hari-hari kami begitu padat dan seringkali pikiran hati kami dapat dipengaruhi dengan hal-hal yang kotor, dan semua kekotoran atau kenajisan selalu menghambat pekerjaan Tuhan. Maka izinkanlah kami Tuhan dengan roh-Mu untuk memelihara hidup kami, memperjuangkan iman kami sedemikian rupa. Izinkan kami ya Tuhan untuk mengalami pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhanlah satu-satunya sarana yang membuat kami dapat berdiri layak di hadapan Tuhan. Dan karena itu kami yakin atas seizin-Mu, kuasa-Mu akan melengkapi kami untuk membereskan hidup kami, untuk membaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian kami Tuhan terima. Berkati ya Tuhan pujian-pujian kami jemaat Tuhan ini. Berkati pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, baik di multimedia, baik di musik, baik di sound system, baik itu di kolektan atau apa saja yang mereka berikan kepada Tuhan, berkati mereka. Dan kami akan mendengar firman-Mu, menikmatinya. Berikan kami pemahaman, berikan kami pencerahan, maka firman-Mu akan membentuk hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita sekarang ada di Ulangan pasal yang ke-33. Di dalam bagian ini, saudara, kita akan melihat tentang pengucapan berkat bagi anak-anak Yakub, ya, yang sudah berkembang begitu rupa menjadi suku-suku dari Israel ini sendiri, ya. Mereka sudah hidup cukup lama di Mesir. Alkitab berkata sejak mereka masuk ke Mesir, mereka hanya ada 70 orang saja. Dan 70 orang itu sudah terhitung di dalamnya 12 anak Yakub dengan 50 cucunya, ya, cucu Yakub. Jadi sudah 62 orang di sana. Lalu ditambah juga dengan Yakub sendiri, ya, dengan istrinya, dan ditambah juga dengan Yusuf dan kedua anaknya. Maka jumlah 70 itu didapatkan di sana. Nah, dari 50 cucu Yakub, ya, 50 cucu Yakub dalam kurang lebih 230 tahun sejak Yakub mati, ya. Jadi kita hitung ini dari Yakub mati. 230 tahun berkembanglah kemudian dari 50 cucu ini menjadi satu keturunan yang sangat besar. Sehingga ketika Alkitab menghitung jumlah dari laki-lakinya saja dari ke-50 cucu ini, saudara, itu dihitung ada 603.550 orang. Jadi saudara bayangkan hanya dalam 2,5 abad saja dari 50 orang itu, ya, 50 laki-laki, karena cucu-cucu Yakub ini kebetulan 50-nya laki-laki, ya. Kalau dihitung dengan cucu yang perempuan ada 52. Tapi karena penerima perjanjian itu memang kebanyakan laki-laki. Ya, kita heran juga, ya. Kenapa bukan kebetulan saya rasa, tetapi bahwa demi menggenapi janji Tuhan, karena janji Tuhan itu justru ada di atas pundak dan di atas kepala para anak laki-laki. Maka akhirnya anak laki-laki lah yang Tuhan izinkan berkembang lebih banyak dari 12 anak Yakub ini. 12 anak Yakub itu juga semua laki-laki ternyata. Kalau dihitung dengan yang perempuan ada 13.
seorang yang perempuan itu namanya Dina. Ya. Dari 12 berkembanglah 4 kali lipat jumlahnya menjadi 50. 52 dengan yang perempuan, dihitung laki-lakinya saja 50. 2,5 abad kemudian dari yang 50 ini berkembang menjadi 603.000 orang. 603.550 orang. Itu setidaknya adalah jumlah pertama, jumlah awal yang dihitung oleh Musa di kaki Gunung Sinai. Jadi artinya jumlah orang Israel kalau harus dihitung secara keseluruhan, sebutlah ditambah dengan para wanita sebagai istri-istri mereka, ditambah juga dengan anak-anak mereka, kemungkinan angka 603.000 itu bisa berlipat 4 kali atau 5 kali lipat. Gitu. Kalau 603.000 mewakili satu kepala keluarga saja, maka saudara bayangkan paling tidak saudaranya, kita bisa mendapati ada angka kurang lebih 3 juta orang Israel yang sedang mengembara di padang belantara Sinai. Dan itu bukan jumlah yang kecil untuk orang bedol desa istilahnya. Bukan jumlah yang kecil saudaranya, dan bukan jumlah yang mudah untuk mengaturnya. Itu sebabnya perjalanan-perjalanan mereka menjadi begitu lambat sekali. Karena memang barisan ini panjang, bayangkan 603.000 kali 4 atau kali 5. 3 juta orang. Sepanjang apa kira-kira? Saudara pernah melihat konvoi atau apa misalnya itu parade atau apa namanya itu ya? Kalau yang suka barisan panjang itu apa namanya itu? Kalau hari raya kemerdekaan gitu ya. Ya kayak gitu ya, yang panjang barisannya ya. Maka kita paling hanya melihat sepanjang-panjangnya barisan itu, ya paling mungkin hanya sepanjang dari ujung Jalan Gunung Sahari di titik Ancol sampai dengan ujung Jalan Gunung Sahari di titik Pasar Senen. Itu pun udah panjang kali kan. Panjang nggak itu saudara? Gunung Sahari di titik Ancol sampai di titik Senen. Panjang nggak itu? Panjang. Tapi tahukah saudara, kalau dihitung dari jumlah orang Israel untuk 3 juta orang, itu masih kurang panjang. Lebih panjang lagi yang orang Israel sendiri buat dalam satu barisan dalam pengembaraan mereka. Itu sebabnya ketika barisan yang depan sudah nyampe duluan, kadang-kadang masih dibutuhkan 3 hari untuk barisan belakang nyampe. Jadi supaya saudara tahu itu bahwa nggak langsung kemudian dalam 1 jam ngumpul semua, enggak. Sekarang bayangkan saja kalau tadi kita hitung saja ya, ada satu konvoi begitu dari sepanjang Gunung Sahari dari titik Ancol gitu sampai dengan titik Senen. Kira-kira yang di titik Senen untuk sampai Ancol butuh berapa lama itu? Paling juga ada setengah jam. Jangan-jangan juga ada 1 jam. Belum kalau anak yang jalan anak-anak gitu ya, mesti dirapiin barisannya, berhenti. Belum kalau ibu-ibu yang usia lanjut, nanti begitu jalan, aduh capek, istirahat dulu sebentar, pegel-pegel, mau ke toilet segala macam. Repotnya minta ampun, saudara bayangin itu. Maka di dalam Alkitab itu perjalanan mereka yang bikin panjang itu bukan jaraknya. Tapi yang membuat itu menjadi panjang dan lama itu adalah karena perjalanan itu harus ditempuh lama untuk barisan yang paling belakang. Gitu. Tetapi uniknya saudara, dari sekian banyak hari-hari atau bahkan momen-momen di mana mereka berjalan gitu ya, berkonvoi begitu. Ada momen di mana mereka harus berkemah. Dan kemah itu diatur begitu rupa sehingga tiap sisi mata angin itu dihuni oleh 3 suku atau 3 kelompok perkemahan. Di utara ada 3, di selatan ada 3, di timur ada 3, di barat ada 3. 3 kali 4, 12. Sudah diatur begitu rupa supaya di dalam perhimpunan orang Israel
mereka ada atau tergabung lebih dekat satu sama lain dibandingkan ketika mereka ada di dalam perjalanan. Ya. Nah, di dalam satu momen itulah, saudara, Musa melepaskan berkatnya kepada kedua belas suku Israel ini yang sudah berkembang dari 50 laki-laki, 50 cucu Yakub, berkembang sudah menjadi 603.550 orang. Ya. Bahkan ketika generasi yang kedua dihitung, generasi yang akan mewarisi tanah Kanaan dihitung tersendiri ini saudara ya. Jumlahnya pun mencapai 601.730 orang. Nyaris hampir sama dengan jumlah dari generasi pertamanya. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, berarti dalam waktu 40 tahun saja. Ketika mereka mengembara itu kan 40 tahun. Dalam waktu 40 tahun mereka bisa melahirkan generasi yang sama banyaknya dengan generasi pertama. Generasi pertama 603, 550. Generasi kedua 601, 730. Bedanya itu cuman 1000 sekian, saudara. Dalam 40 tahun. Jadi kalau mau dibilang apakah Tuhan membiarkan bangsa ini dalam pengembaraan dengan keganasan padang belantara Sinai? Enggak. Enggak jawabnya. Sebab Tuhan pelihara generasi ini, bahkan tumbuh generasi baru yang jumlahnya hampir sama banyak. Gitu. Dan sekarang ketika generasi ini akan bersiap untuk mewarisi tanah Kanaan, maka Musa diperintahkan Tuhan untuk mengucapkan berkat kepada mereka masing-masing. Berkat Tuhan inilah saudara yang diberikan kepada anak-anak Israel ini, kepada anak-anak Yakub ini. Sebenarnya menyimbolkan tentang karakteristik-karakteristik iman yang Tuhan inginkan harus digumuli, dihidupi oleh orang-orang percaya akhir zaman termasuk saudara dan saya. Supaya kita mendapatkan berkat yang sama paling tidak. Seperti yang anak-anak Israel sendiri alami. Ya. Maka saudara kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya baca terlebih dahulu 4 ayat pertama. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Orang yang kudus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Saya berhenti dulu di sini. Apa yang digambarkan oleh penulis ini, oleh narator dari kitab Ulangan, hanya untuk menunjukkan kemegahan-kemegahan Tuhan yang ada di sepanjang perjalanan pengembaraan orang Israel. Sebab kalau tidak diinventarisir pekerjaan Allah ini, saya bisa katakan saudara, tidak ada yang membanggakan dari perjalanan itu. Tidak ada yang menyenangkan dari perjalanan pengembaraan itu yang bisa diceritakan. Kenapa? Karena isinya hanya air mata, penghukuman Tuhan, pemberontakan, penghukuman Tuhan, air mata, kematian. Itu hanya isi dari cerita panjang 40 tahun mereka mengembara. Masa cuman itu mungkin saudara pikir. Kan ada di dalam Alkitab di mana tiang awan, tiang api, tanda penyertaan Tuhan terlihat. Kan ada juga pemeliharaan Tuhan dalam bentuk makanan yang selalu tersedia tiap pagi, yaitu mana, tiap sore burung puyuh. Kan ada juga pemeliharaan Tuhan dalam bentuk mujizat-mujizat. Ketika tidak ada air, Tuhan beri air. Betul. Tapi sayangnya apa yang Tuhan buat ini segini banyak tidak pernah membuat
membuat orang Israel bermegah. Tidak pernah membuat orang Israel bersyukur. Jadi artinya kalau tidak ada rasa syukur, tidak mungkin itu menjadi bagian cerita mereka. Nak, Tuhan itu hebat loh. 20 tahun yang lalu, waktu kita kekurangan air, Tuhan kemudian memberikan air itu dari gunung batu. Belum tentu itu diceritakan kepada anak-anak mereka. Kenapa? Ya karena mereka tidak pernah mensyukurinya. Yang mereka ingat kepahitan-kepahitannya. Yang mereka ingat hanyalah kemalangan-kemalangannya. Maka saya katakan tadi, kalau tidak didaftarkan pekerjaan Tuhan oleh penulis kitab Ulangan ini, mungkin tidak ada yang menarik dan yang membanggakan dari perjalanan orang Israel. Kalau kita menerima dalam bentuk yang lain, karena kita tidak menerima dari mulut orang Israel sendiri. Kita menerima dari si penulis atau pencerita Alkitab. Tapi kalau seandainya saudara datang, saudara mendapat informasi dari mulut orang Israel sendiri, belum tentu yang keluar kata-kata pujian. Belum tentu yang keluar kata-kata kesaksian. Oh, apakah saya mengucapkan ini atas dasar tuduhan like and dislike? Enggak, sepanjang Alkitab kan kita lihat. Sudah Allah kasih mujizat di depan mata mereka, tetap aja mereka ngomel. Bahkan ketika Musa pun ingin melerai satu perselisihan, Musa yang malah dituduh membuat keonaran, membuat masalah. Dari Alkitab kita tahu bahwa bangsa ini hanya lebih suka mengeluh dan menyalahkan. Maka apa yang saya ucapkan saya punya dasar, saudara. Jangan-jangan semua kebaikan Tuhan dalam masa pengembaraan mereka nggak akan diceritakan kepada anak-anak mereka. Kalau tidak, anak-anak mereka pun pasti akan tumbuh dengan kesiapan hati untuk menerima pekerjaan Tuhan. Nyatanya kan nggak juga, saudara. Nyatanya nggak juga. Nanti saudara baru akan tahu ketika kita akan masuk di dalam kitab Yosua. Nah, saudara akan tahu di situ. Bahkan sampai masuk dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara akan tahu betapa sulit dan sama sulitnya kelakuan dari generasi kedua ini dengan generasi pertamanya. Sama sulitnya. Jadi artinya pertumbuhan secara rohani itu boleh dikatakan belum betul-betul membanggakan. Kalau buat kita bisa berkata, oh puji Tuhan Allah itu baik. Nanti kita akan lihat inventaris dari perbuatan Tuhan. Kita yang bukan orang Israel, kita dengan mudah berkata Tuhan baik. Karena kita mendapat cerita dari si pencerita Alkitab. Kalau saudara dapat cerita dari orang Israelnya sendiri, pasti beda. Bisa ngerti maksud saya? Pasti beda. Karena pelaku-pelaku sejarah ini gak pernah melihat Tuhan itu sebagai seorang penolong. Baru nanti kemudian di ayat yang ketiga, nah kita baca ayat yang ketiga. Sungguh ia mengasihi umatnya. Itu kan kata si pencerita kitab. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, dan padamulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman. Ini kata pencerita kitab. Sang pencerita kitab menyebut bahwa mereka itu, umat Tuhan itu, disebut sebagai puluhan ribu orang yang kudus. Tapi kalau lihat kelakuan Israel sendiri, sepanjang penulisan kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, kira-kira cocok gak dengan sebutan ini? Kan saudara pasti bisa menilai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang menjadi anak Tuhan itu ujian terberatnya adalah mampukah kita memberi kesaksian yang sebenar-benarnya kepada rekan-rekan kita seiman dari pengalaman kita. Sejujur-jujurnya.
Kalau kita sedang susah, mungkin kita malu untuk menyaksikannya. Aduh, saya sedang susah nih, Tuhan sedang izinkan kesusahan. Aduh, saya sedang sakit nih, Tuhan izinkan saya sakit. Mau disaksiin kayaknya malu. Apa yang mau dibanggakan dari susah dan sakit, saudara? Tapi kalau kita sedang ada di dalam keadaan untung atau keberkatan, kadang-kadang kita tambah-tambahin ceritanya. Ya kan? Oh puji Tuhan, saya diberkati sama Tuhan. Berkatnya banyak sekali, padahal enggak juga. Seneng kita, bahkan cenderung nambah-nambahin. Tapi kalau dalam kondisi susah, sungkan malah kita, malu malah kita menceritakan. Itu makanya lebih benar sebenarnya cerita pihak ketiga. Dan kita dapati dari si pencerita kitab inilah, saya katakan informasi dari pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini bukan berarti tidak ada dalam sejarah. Ada dalam sejarah. Menjadi pelaku sejarah juga. Dia lihat betul perbuatan Tuhan. Tapi hatinya netral. Kalau memang dia punya kesaksian yang baik karena Tuhan sedang tolong, dia ceritakan. Kalau dia alami sesuatu yang mungkin gak menyukakan hatinya, karena Tuhan izinkan masalah, tetap dia ceritakan. Nah, menjadi orang-orang seperti ini, saudara, yang sebenarnya dibutuhkan kesaksian dari mulut yang jujur, yang apa adanya. Ya. Dan tidak perlu malu kalau seandainya Tuhan izinkan kesusahan datang pada kita, kita ceritakan, saya lagi susah. Tapi bukan susahnya yang kita ceritakan, seolah-olah kita ingin minta belas kasihan ke orang. Yang kita ceritakan dari kesusahan itu supaya orang yang mendengar kesaksian kita paling tidak mau turut membantu kita di dalam doa. Kan begitu. Saya juga sedang bergumul misalkan. Tolong bantu supaya pergumulan saya ini diringankan lewat doa-doamu. Kan gitu. Lebih enak toh. Tapi kadang kita sudah malu, ntar orang tahu lagi saya susah. Gitu. Ya. Malu nanti orang tahu saya susah. Bukankah kesusahan atau penderitaan adalah porsi yang sama dengan pertolongan-pertolongan Tuhan? Satu itu. Dan yang kedua, bukankah awal dari pertolongan itu datang karena ada keadaan yang tidak tertolong? Gitu toh. Sama seperti kehidupan datang karena ada kematian. Gitu. Sama seperti penghiburan datang karena ada kesusahan. Sama seperti berkat Tuhan datang karena ada kemalangan-kemalangan. Begitulah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka dari sini kita belajar sekarang. Apa yang harus kita buat, bagaimana harus kita sikapi hidup kita, apakah kita mau menyembunyikan sesuatu, menunggu nanti saya akan cerita, akan saksi kepada orang, kalau Tuhan sudah berikan kepada saya pengalaman baik-baik saja. Biasanya kalau kita menunggu yang seperti itu, saudara, kalaupun yang baik-baik kemudian datang, kita akan menambah-nambahinya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pernah ingat, saya pernah juga menasehati Bapak Ibu Saudara, jangan pakai mimbar ini untuk nambah-nambahin kesaksian. Bersaksilah apa adanya. Gitu. Jangan nanti kalau Tuhan kasih saudara sepeda roda 2, saudara cerita, saya dikasih sepeda roda 3, misalkan gitu. Tapi banyak orang berbuat begitu. Gitu. Banyak orang yang memang ingin selalu menambah-nambahkan supaya kesannya, anak Tuhan ini hebat loh, diberkati Tuhan spesial loh. Tapi giliran susah, menyembunyikan faktanya. Nah ini buat saya, kejujuran seperti ini saudara yang masih perlu dilatih. Maka sekarang sebagai pencerita kitab, Musa berlaku sebagai orang yang ingin menceritakan apa adanya. Yang harusnya menjadi kebutuhan Israel juga. Sekalipun mungkin orang-orang Israel kurang happy dengan pekerjaan Tuhan. Tapi dia mulai dengan ayat yang ketiga itu. Saya ulang saudara ayat yang ketiga. Sungguh ia mengasihi umatnya. Mau kayak orang Israel ngomel, menuduh Allah tidak melakukan hal yang cocok dengan keinginan mereka. Tetap narator ini lebih saya percaya. Tuhan mengasihi umatnya.
Entah saudara mau mengingkari kayak aduh Tuhan gak adil sama saya. Tuhan gak melakukan kepada saya yang lebih baik seperti misalkan teman saya yang ngatu tuh sana misalkan gitu. Tetap harus saya akui cerita tentang pertolongan Tuhan lebih bisa dipercaya daripada cerita kita. Tuhan mengasihi umatnya. Bohong gak kira-kira? Enggak. Tuhan mengasihi umatnya, mengada-ada enggak? Enggak. Walaupun mungkin kalimat itu jarang keluar dari mulut orang Israel sendiri. Yang ada malah mempertanyakan, ada enggak Tuhan di tengah-tengah kita? Kan pernah orang Israel ucapkan itu. Ada enggak sih Tuhan ini tengah-tengah kita? Mana Tuhan ini? Kok kami dibiarkan sedang berjalan ke negeri yang orangnya besar-besar, yang makan orang? Kan ada ucapan seperti itu. Tidak pernah ada ucapan yang bermotivasi baik dari orang Israel. Ayo kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti serta. Gak ada ucapan itu. Jadi saya katakan kalaupun umat Tuhan mengingkari seolah Tuhan itu gak berbuat apa-apa. Saya lebih percaya kepada perkataan dari pencerita kitab. Bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya. Maka saya percaya juga Tuhan pun mengasihi kita. Karena kita juga adalah umatnya. Hal saudara mau mengingkari. Hal saudara kemudian mau mau protes misalkan. Nggak ada baik-baiknya saya dapat dari Tuhan. Maka belajar di sini saudara. Apa yang Alkitab tulis sebagai kesaksian itulah kebenaran yang sesungguhnya. Bukan dari ucapan 1-2 orang yang punya masalah dengan jiwanya, dengan hatinya. Satu itu ya. Jadi saudara percaya Tuhan itu mengasihi umatnya. Maka percayalah juga Tuhan mengasihi kita. Walaupun mungkin Allah izinkan kemalangan, kan itu. Lalu yang kedua, masih di ayat 3. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk. Untuk apa? Menangkap sesuatu dari firman. Pertanyaannya, yang pencerita kitab ini tulis ini pernah gak sih orang Israel alami? Mereka itu duduk untuk bersekutu membaca Taurat. Pernah gak sih mereka lakukan? Sepanjang Taurat diberikan di Gunung Sinai 40 tahun yang lalu dari kisah ini. Belum ada satu narasi saudara yang menulis bahwa orang-orang Israel itu bersekutu keluarga demi keluarga, rumah dengan seisi rumahnya masing-masing untuk membicarakan firman. Gak ada disebutkan itu. Tapi pencerita kitab memberikan informasi yang netral bahwa Allah bekerja dengan firman-Nya oleh karena ada persekutuan dari beberapa umat Tuhan yang mau duduk di kaki Tuhan. Ya pada akhirnya kalau kita mau hitung mungkin kita hanya dapati itu pada orang-orang tertentu yang memang hidupnya saleh. Seperti halnya Musa sendiri. Karena dia yang menerima Taurat, dia yang kemudian mengembangkan Taurat. Yosua, ya orang kedua yang memang disebut dalam Alkitab abdi Musa dan selalu pergi ngikut kemanapun Musa pergi. Jadi saya percaya kalau Musa sedang nulis Taurat dia pun pasti ikut. Jangan-jangan Yosua ini adalah juru tulisnya. Lalu Kaleb, orang yang disebutkan tetap setia dalam hidupnya dan berlaku bijaksana selama seumur hidupnya. Ada mungkin, tapi hanya sekian gelintir dari 603.550 orang tadi. Tuh saudara bayangkan. Tapi karena orang-orang tertentu inilah Allah masih memperlihatkan pekerjaannya. Maka ini yang kemudian menjadi perhatian saya saudara. Sebenarnya kekuatan dari umat Tuhan itu
ada pada kalimat ini, ayat yang ketiga. Mulai dari kalimat di dalam tangan mulah mereka dan pada kaki mulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Maka saya bahasakan ini di dalam judul khotbah hari ini. Duduk di kaki Tuhan. Itu bahasa yang sudah lama dikenal saudara di gereja kita. Orang-orang tokoh-tokoh gereja kita sangat memahami filosofi ini. Duduk di kaki Tuhan. Bukan cuma sekedar duduk itu lalu curhat. Bukan hanya duduk itu kemudian ngobrol pendekatan hati ke hati. Tapi sampai perjanjian baru pun kalau saudara ingat, seorang yang namanya Maria lebih suka untuk duduk di kaki Tuhan. Apa yang dilakukan? Mendengar Yesus bersabda. Gagasan itu sudah ada dalam kitab Ulangan. Justru dari orang-orang yang walaupun hanya segelintir saja, tapi merasa perlu untuk duduk di kaki Tuhan, menangkap firman, ada peluang di mana firman balik memberkati mereka, bahkan memberkati anak cucu mereka. Dan itulah nanti yang baru kita baca mulai ayat 6. Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita saudara mencintai Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mencintai keluargamu masing-masing, maka mulailah untuk mengambil sikap ini, duduk di kaki Tuhan. Supaya kelak ketika tiba waktunya berkat Tuhan dilepaskan, maka dia akan sampai bukan hanya kepada kita yang duduk di kaki Tuhan, tapi kepada anak cucu kita. Karena begitulah pasal ini disusun, saudara. Nanti mulai pasal 6, saudara akan lihat itu. Mulai dari Ruben dulu ayat 6. Ya, nggak usah dibaca lah. Tapi saudara coba lihat nama-namanya. Ayat 7 nanti berkat Tuhan kepada Yehuda di situ. Ayat yang ke-8 kepada orang Lewi. Ayat 12 kepada Benyamin. Ayat 13 kepada Yusuf. Ayat 18 Sebulon. Ayat yang ke-20 Gad. 22 Dan. 23 Naftali. 24 Asyer. Semua kebagian. Tapi hanya cukup diawali dari generasi pertama yang suka duduk di kaki Tuhan. Maka saya katakan saudara mencintai Tuhan, saudara cinta keluargamu, pupuk masa depan mereka dengan cara duduk di kaki Tuhan mulai dari sekarang. Karena itu yang gak ada di dalam kesaksian orang Israel sendiri. Yang ada ngomel melulu. Yang ada kurang ini kurang itu. Kayaknya Tuhan serba kurang aja. Ya manusia ini kalau diturutin ya apa-apa kurang saudara. Ya, dikasih banyak tetap kurang. Makanya yang ada kurang ajar gitu. Karena semuanya serba kurang. Dikasih banyak juga tetap kurang. Sudah dikasih banyak tetap kurang, ditambahin pun tetap kurang. Nggak ada yang memang kita bilang itu pas, susah. Cuman orang Pantai Kosta yang kenal pas. Tapi itu Pantai Kosta dulu, Pantai Kosta sekarang nggak pas lagi, tetap kurang. Gitu. Ya, antara pas, kalau sekarang bukan Pantai Kosta pas namanya, Pantai Kosta yang ngepas. Itu beda loh saudara. Kalau dulu Pantai Kosta pas itu iman. Kalau Pantai Kosta ngepas sekarang itu artinya ada di persimpangan jalan antara mau bersyukur atau ngomel itu namanya. Ya Tuhan ngepas, nah gitu. Itu makanya perbedaan antara Pantai Kosta dulu dengan sekarang. Kalau dulu Pantai Kosta pas, sekarang Pantai Kosta ngepas. Tapi nggak boleh terjadi di sini itu.
Bagaimana kita kemudian mengubahnya? Duduk di kaki Tuhan. Untuk apa? Mendengar firman. Oh, dari mana saya mendengar? Ya baca bersuara dong. Itu tandanya saudara mendengar firman. Kalau nggak ada orang lain membacakan buat saudara, saudaralah baca untuk telingamu sendiri. Makanya sekarang itu saudara banyak metode ilmiah ditawarkan. Tapi sebenarnya itu menghilangkan hakikat sebenarnya. Ada baca dalam hati, ada baca cepat. Dalam dunia akademik itu perlu. Tapi kalau lihat dari Alkitab itu merusak hakikat sebenarnya. Karena Alkitab bilang dari awal, gitu, perdengarkanlah, nah kan gitu. Ucapkanlah. Nah kadang kita mikir kalau perdengarkan atau ucap itu harus ada orang kedua atau orang ketiga. Nggak usah, orang pertama juga bisa. Saudara baca sambil bersuara bisa nggak? Nah tapi sekarang kita cenderung untuk baca dalam hati. Makanya nggak ketahuan ini kita nih baca apa enggak. Atau jangan-jangan kelihatan baca tapi lagi ngelamun. Baca dalam hati itu hukumnya cuma sinetronnya Korea saudara. Ya, dikit-dikit baru dia bicara dalam hati. Ya. Baca Alkitab kalau perlu bersuara. Supaya memang kita membangun sikap hormat. Kalau bersuara kan cenderung kita akan konsentrasi. Coba baca dalam hati. Wah sudah, begitu hati saudara sedang jengkel berhenti dia baca. Itu makanya ilmu dulu ketika disuarakan perdengarkanlah gitu. Iman timbul dari mendengar. Maka saudara yang kreatif, kalau nggak ada yang menyuarakan buat saya, biarlah mulut saya sendiri yang bersuara buat telinga saya. Jadi mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab, bacalah dengan bersuara. Setuju? Jangan baca dalam hati. Nanti kalau udah hilang hati saudara sedang ada di dalam persimpangan mikir yang lain, nggak baca lagi. Maka Alkitab ini sebenarnya rumusnya itu sudah benar. Hanya kita yang seringkali menyederhanakan, menggampangkannya. Nah terakhir ayat 4 dan ayat 5. Ini yang belum kita baca. Ketika umat Tuhan itu duduk di kaki Tuhan untuk menangkap firman ayat 4 dan 5. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yesyurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama dengan dia. Ayat 4 berkata apa? Bahwa firman Tuhan itu telah diberikan menjadi milik bagi jemaah Yakub. Saya tidak tahu apa yang saudara sekarang daftarkan sebagai milik. 1, rumah. 2, uang sejumlah sekian. 3, deposito. 4, mobil. 5, motor. 6, sepeda listrik. 7, gitar listrik. Silakan saudara daftar pertanyaannya, firman Tuhan saudara taruh di nomor berapa? Ayo jujur. Hilang nomornya. Sementara ayat ini berkata, firman Tuhan telah diberikan itu menjadi miliknya Yakub. Kita anggap ini gak usah dijadikan milik lah. Kenapa? Toh hari-hari kita baca. Iya, tapi hari-hari juga orang seringkali sudah lupa karena lagi ngurus duit, lagi ngurus makan, lagi ngurus pertemanan. Hari-harinya habis hanya untuk ngurusin banyak hal. Maka di depan kita ada hari-hari itu. Iya kan? Kenapa? Keperluan hari-hari di sana. Tapi di sana nggak ada Tuhan, saudara. Kalau saudara mau cari hari-hari ada Tuhan di sini tempatnya. Tapi kan nggak perlu juga kita buat ini GPDI hari-hari kan. Paham ya saudara? Hari-hari itu hanya saudara yang taruh di hatimu.
Karena memang firman Tuhan sudah diberikan sebagai milik. Jadi sekarang silakan saudara buat daftar apa yang saya klaim sebagai milik saya. Enggak salah. Tapi taruhlah nomor 1 itu adalah firman. Kalau firman nomor 1 artinya itu yang saudara dahulukan. Maksudnya bagaimana? Bangun pagi baca firman. Mau masak baca firman. Cuman baca kok susahnya apa? Gitu. Ada orang yang bisa, mohon maaf, ke toilet pun bisa lihat status orang. Karena ada yang cerita sama saya. Gitu. Lagi konseling. Tiba-tiba istrinya bilang, ini Pak, suami saya. Kalau ke toilet aja bawa HP. Jadi pantas di toilet dia setengah jam saudara. Buang air 5 menit, status 25 menit. Itu dunia sekarang. Baru saya terkejut, oh kebiasaan orang sekarang begitu. Di toilet lama-lama. Ternyata orang Manado bilang bastatus kote. Katanya. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa menyediakan banyak waktu di antara sela-sela kesibukan kita, harusnya kita bisa buat hal yang sama untuk Tuhan dong. Setuju tidak? Hanya masalah komitmen aja ini sebenarnya. Jadi buat saya nggak ada yang sukar untuk menempatkan firman Tuhan itu pada properti nomor 1 di dalam hidup kita. Sebab pada dasarnya orang mau tidur pun rebahan, tetap yang dilihat itu adalah HP-nya, statusnya. Apa susahnya diganti sebentar sama Alkitab? Ke toilet pun bisa kok. Maka apa susahnya sih? Kita baca, Pak kan najis, kata siapa? Gitu. Emang kalau Alkitab dibawa ke toilet langsung najis? Lebih najis orang bawa Alkitab di dalam gereja tapi dia gak percaya dengan isinya. Lebih najis orang itu saya bilang. Sok-sok bawa Alkitab sampai masuk gereja tapi setiap ayat firman Tuhan dia gak aminkan. Dia gak percaya. Itu lebih najis. Tapi kalau bawa ke toilet boleh-boleh aja saudara. Sambil saudara duduk baca Alkitab gitu. Begitu selesai baru kemudian kita tuntaskan gitu. Oleh daripada baca status yang dibaca berantem. Begitu ada yang berantem, satu teman kita, satu musuh kita di komen. Gitu. Padahal lagi di toilet loh, bisa ngomen loh. Hebat orang-orang akhir zaman ini, saudara. Coba kalau itu sekarang saudara ganti aktivitasnya. Persis seperti ayat ini. Menomorsatukan firman. Duduk di kaki Tuhan menangkap firman. Dan firman Tuhan inilah ternyata yang diberikan sebagai milik. Mau menjadikan firman Tuhan milik kita? Jadi mulai hari ini saudara segala sesuatu harus dimulai dulu dengan firman. Bangun tidur baca firman berdoa. Mau tidur baca firman berdoa. Antara bangun tidur mau tidur, kalau ada waktu senggang, saudara bisa baca firman, baca firman. Gak usah baca hati orang. Gak usah baca kemudian perilaku orang. Baca saja firman, itu milik kita. Maka ayat yang kelima, ia menjadi raja di Yesyurun. Ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Saudara tahu arti Yesyurun? Yesyurun ini nama yang baru yang diberikan kepada Israel ketika Israel sudah berkembang menjadi satu bangsa atau satu kerajaan. Saudara ingat dulu nama Israel itu pun datang sebagai nama baru untuk Yakub. Betul kan? Yakub diubah namanya menjadi Israel. Artinya bahwa nanti dari spirit Israel ini, dari kekuatan atau motivasi Israel ini, kelak anak-anak Yakub dan cucu-cucu Yakub akan menjadi pengikut Tuhan atau pelari-pelarinya Tuhan. Itu kata Israel, karena kata Israel itu pelari namanya, pelari yang di belakang gitu. Pelari
pelari Tuhan. Jadi pengikut Tuhan, kemana Tuhan pergi, pokoknya militan ikut. Tapi ketika dari cucu Yakub sudah menjadi besar, nama Israel pun diteguhkan lagi dengan kata Yeshurun. Yeshurun itu memang artinya artinya susah dalam bahasa Indonesia. Tapi ini sebutlah artinya kelompok besar atau bahkan juga artinya kerajaan. Jadi benarlah apa yang tadi kita sudah baca di ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Kalau firman Tuhan itu kita tangkap dengan cara duduk di kaki Tuhan, lalu kemudian berkat Tuhan menjangkau setiap keluarga dari cucu-cucu Yakub ini, dari anak-anak dan cucu Yakub, maka berarti mereka akan terus menjadi besar. Keturunan mereka akan terus mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa besar, tapi sejalan juga dengan penyertaan Tuhan yang besar. Nah, itu dibuktikan dari ucapan berkat yang tadi sudah kita singgung tuh dari ayat 6 sampai ayat yang ke-24. Kalau mau dibahas satu-satu ini mungkin bisa tengah malam kita selesai ya saudara. Tetapi sebenarnya dari sekian banyak yang ditulis, ini mewakili karakteristik iman yang harus gereja Tuhan akhir zaman miliki. Kalau kita ingin supaya kehidupan berkat itu akan terus menjangkau nanti anak cucu kita kelak di masa depan mereka, bahkan terus menjangkau kehidupan dari anak cucu mereka di kehidupan yang jauh lebih panjang lagi nanti. Cukup dengan satu konsistensi, dengan satu sikap. Jadikan firman Tuhan milik kita. Nomor satu dari semua milik yang kita punya. Karena apa saudara? Karena ketika semua milik saudara bisa hilang, bisa rusak, diambil orang. Saudara mau daftarkan apa? Rumah mungkin bisa hilang, bisa diambil orang. Bisa nanti kena banjir, hanyut. Saudara mau tulis sesuatu apa? Oh, mobil bisa dicuri orang. Percayalah hanya tinggal firman yang gak akan bisa diambil orang. Betul apa betul? Hanya firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau dengan firman kita bersekutu, maka apa yang hilang Tuhan bisa ganti. Maka itu sebabnya tulis dia menjadi milik saudara nomor satu dari semua milik yang saudara punya. Supaya kalau yang nomor 2, 3, 4 hilang, satu waktu dia akan digantikan karena yang nomor 1 masih ada. Tapi kalau nomor 1 bukan firman, hilang 1, hilang semua. Udah itu rumusnya. Maka saya rasa tidak perlu kita membahas secara detail berkat-berkat ini, saudaranya. Nanti kita ambil lagi minggu berikutnya untuk melihat dari ke-12 suku Israel ini dengan berkat-berkat mereka. Apa yang sekiranya dapat kita tambahkan bagi iman kita. Tapi hari ini saya ingin saudara lihat pada kalimat-kalimat terakhir setelah berkat-berkat itu diberikan. Maka kita baca mulai ayat 26. Nanti detailnya minggu depan aja lah ya. Nah, detailnya kita lihat minggu depan. Sebab kalau mau dijelaskan sekarang, wah pasti nanti jadi lama. Tapi saya ingin saudara lihat di ayat 26. Ketika berkat-berkat itu diucapkan satu persatu, maka Musa berkata, tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Sebutlah saudara bisa ganti kata Yeshurun dengan kata keluarga besarnya Israel. Atau kelompok yang lebih besar dari Israel. Nah, sebutlah itu kata Yeshurun. Supaya saudara bisa lebih akrab mendengar kata Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu. Dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Kalau ada satu kekuatan yang bisa menguasai langit, menguasai alam, berarti dia punya kemampuan menguasai semuanya. Gitu. Kalau dia makin di bawah berarti makin kecil jangkauannya.
Makanya kenapa kalau kita mau mendapatkan jangkauan sinyal yang lebih baik, kita harus ke tempat yang lebih terbuka, bahkan ke tempat yang lebih tinggi. Kan begitu. Apalagi makin dekat dengan menara relay sinyal, makin kuat sinyalnya. Gitu. Saya ingat dulu saya pergi ke satu daerah, saudara, kalau saya tidak salah di Kepulauan Lingga, di Kepulauan Riau, sudah itu akses ke sana cukup sulit pada waktu itu, sekitar 20 tahun lalu saya harus menggunakan kapal, ya. Mungkin sekarang ada kali pesawat tapi saya nggak tahu juga. Ke Kepulauan Linggau itu di atas Bangka, antara Bangka dengan Pulau Batam, Pulau Bintan. Gitu. Mungkin jarang orang ke sana. Nah, HP walaupun di charge 100% tetap nggak dapat sinyal. Kita mau begini-begini juga tetap nggak dapat, saudara. Tapi begitu sampai di satu pulau itu persis memang ada satu menara di situ. Ya, terpaksa lah kalau mau melakukan hubungan, ya sudah harus dekat-dekat. Waktu itu komunikasi itu baru orari. 20 tahun lalu. Orari, tahu orari, radio. Belum ada HP yang kayak sekarang, belum. Ini 20 tahun lalu ceritanya, saudara. Baru orari itu. Yang nyampe pesannya itu pun mesti nunggu semalam. Gitu. Kenapa? Karena sulit sekali. Nggak ada yang lebih cepat lagi. Kalau mau naik perahu ke kota besar, ya bisa 1 hari 1 malam. Jadi semalam kita tunggu itu tuh sudah merupakan informasi yang paling cepat sudah. Jadi ketika orang kemudian disebut melintasi awan, percayalah ini artinya kekuatan yang dapat menguasai semuanya. Siapa yang lebih tinggi dari Tuhan, saudara? Tuhan kita ada di atas kita. Dia bisa menjangkau semuanya. Sama seperti kita melihat langit gak ada ujungnya, Allah kita pun tidak punya ujungnya. Artinya Allah gak pernah berhenti karena dia tidak pernah mengawali pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan. Tapi Allah akan terus bekerja dari awal sampai akhirnya. Kan begitu. Terus ayat yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Yang berkata punahkanlah bukan kita. Yang mengatakan punahkanlah siapa? Iya, Allah sendiri. Jadi kalau saudara merasa dalam hidupmu mengalami satu keadaan terjepit karena ada orang-orang yang ingin mencelakai engkau, cukup baca firman. Dia yang bergerak melintasi awan nanti yang akan bilang sendiri, punah musuh-musuhmu. Saudara gak perlu bikin apa-apa. Cukup baca firman, cukup berdoa. Musuhmu punah dengan sendirinya. Tapi kalau saudara usaha nanti dengan kekuatanmu, maka belum tentu itu berhasil. Malah yang ada kita lebih stres, kita lebih capek. Dia melintasi langit untuk memberikan apa? Katanya, untuk memberikan perlindungan. Dan bahkan ada lengan-lengan yang kekal. Ini simbol saudara dari cepat tanggapnya Tuhan. Seolah dia melihat kalau ada yang mungkin sedang terjerumus, lengan itu akan mengangkatnya. Tinggal kita gapai lengan tuh ini ya. Lengan dipasang begini. Artinya kalau saudara rasa memang butuh pegangan, saudara yang tangkap lengan itu. Kan begitu. Katanya akan lebih aman memegang lengan ini daripada kita menarik orang dengan tangan kita, dengan jari kita. Karena lengan ini jauh lebih kuat daripada genggaman. Gitu. Kalau saudara misalkan ada yang nyebur got, gitu, lalu saudara tarik dengan tanganmu ini, bisa lepas ini saudara. Jadi kalau saudara kasih lengan, nah saudara geret begini, itu kemungkinannya terangkat lebih besar. Jadi ini gak kebetulan. Allah menyediakan dirinya sebagai penolong tuh gak setengah-setengah. Allah sediakan diri sebagai penolong itu kemungkinannya pasti ketolong.
Cuman kita mau nggak yang ditolong, kan begitu. Kadang kita ini kayak apa ya, orang yang bingung. Teriak Tuhan tolong, tapi ada lengan yang kuat saudara nggak pegang. Dari mana taunya kita ada lengan kuat? Ini lengan-lengan yang kekal. Ini kan lengannya Tuhan. Saudara jangan lihat lengan Tuhan itu kayak saudara lihat kemudian lengan saya. Kalau itu datang ke rumah saudara nggak saudara takut emang itu? Toto datang lengan gini, setan nih setan. Saudara malah tengking nanti. Jangan berharap datang lengan beginian ke rumah, nanti saudara kabur. Ini lengan Tuhan ini. Kepanjangan dari hadirat Allah itu adalah firman. Kepanjangan dari kehadiran Tuhan sendiri adalah firman. Dengan firman kita baca, kita sudah sama berjumpa dengan Tuhan. Walau gak terlihat Tuhan itu, tapi ada lengannya. Ini yang menjangkau kita. Ini yang menghubungkan kita dengan Tuhan, saudara. Inilah lengan-lengan yang kekal itu. Makanya saya katakan, kalau kita taruh di nomor 1, tidak akan hilang dia. Karena kekal adanya. Maka yang terakhir kemudian ayat 28. Maka Israel diam dengan tenteram. Dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langit menitikkan embun. Wah, ini keberkatan namanya kan. Ayat terakhir 29. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai, pertolongan dan pedang kejayaanmu, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Sisanya saudara, bukan hanya Tuhan melepaskan saudara, tapi sesuai ayat 29, Tuhan izinkan saudara yang akan mempermalukan musuh-musuh saudara. Sebab kalimat berjejak di bukit-bukit mereka, itu bukit-bukit itu tanda di mana mereka angkuh. Semua hal yang membuat mereka sombong, wih saya bisa ini, saya punya ini, kamu gak punya ini. Nah kalau kita bisa mendaki di bukit-bukit keangkuhan mereka, itu sama dengan saudara mempermalukan mereka. Tuhan itu baik apa tidak saudara? Baik. Baik. Tapi masalahnya, bisa gak kita menempatkan diri kita secara baik gitu, terhadap Tuhan kita. 1, duduk di kaki Tuhan. 2, jadikan firman itu adalah milik kita. Kan cuman itu tadi, kembali kepada ayat 3 dan ayat 4. Hal itu saudara buat, maka keuntungan bukan cuman saudara yang dapat. Ya, hal itu saudara pelihara, duduk di kaki Tuhan, dan menjadikan firman itu milik saudara. Saudara pelihara ini, maka bukan hanya saudara yang untung. Seisi rumahmu juga alami berkat. Masa depan dari seisi rumah saudara alami berkat. Berkat-berkat itu kita akan lihat nanti minggu depan. Satu persatu. Harus saudara lihat. Karena itu yang akan nanti menambahkan iman kita saudara. Kalau orang Israel dapat, kita mesti dapat. Kenapa? Kan kita juga umatnya. Kan begitu toh? Kita juga umatnya. Tuhan berkati kita saudara ya. Senang kita punya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian, ku hidup karena percaya, yang tadi sudah dinyanyikan. Karena Dia yang berjanji setia. Sambil berdiri kita nyanyikan lagu ini, saudara. Menjadi satu dorongan bagi hati kita sendiri. Jalani hidup ini dengan percaya. Hanya percaya. Kepada siapa percaya? Kepada Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan? Dari firman-Nya. Taruh itu sebagai milik kita, maka saudara akan mengalami hal yang indah seumur hidupmu. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
tergantung dengan cara saudara menyikapi hidupmu. Aktivitas kita bisa saja kita buat banyak, tapi pertanyaannya berarti enggak? Kadang kita beraktivitas, kita berhitung, kira-kira aktivitas kita mendatangkan keuntungan apa tidak? Karena selalu ada biaya dalam setiap aktivitas. Entahkah ongkos, entahkah mengganti dahaga, entahkah mengganti lapar dengan makanan. Dalam aktivitas ada biaya. Pertanyaannya, ketika saudara ingin beraktivitas dengan Tuhan, apakah saudara masih mau berhitung? Kira-kira akan untung enggak? Bukankah kita belajar selamanya untung dan selalu menguntungkan kalau kita beraktivitas untuk Tuhan? Tapi kadang kita berhitung dulu, kadang terlampau besar biayanya Tuhan, kadang terlalu besar yang saya beri Tuhan, kadang saya sudah berkorban, sudah berdoa, bahkan sudah sampai letih tapi tidak mendapat apa-apa. Kadang kita terganggu di sana. Tapi ingat saudara, kalau orang Israel khususnya keluarga Yakub mengalaminya, dan karena kita juga umat Tuhan, maka pasti kita juga akan mengalami. Hanya sekarang, beranikah kita mengambil dua hal ini? Satu, duduk di kaki Tuhan. Sering-seringlah untuk duduk di kaki Tuhan. Di rumahmu, pakailah waktu dan sediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Untuk merenungkan firman, untuk berdoa. Hanya inilah kekuatan kita. Sebab di dalam duduk di kaki Tuhan ada lengan-lengan yang kekal yang akan mengangkat saudara dari masalah hidupmu. Dan yang kedua, taruhlah firman Tuhan itu sebagai milikmu yang paling utama dari semua milik yang engkau jaga. Ingat, apapun milikmu itu bisa hilang. Engkau jaga dengan cara apapun bisa hilang. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah hilang saudara. Dia selalu baru tiap hari dalam hidupmu. Nyanyikan lagu ini dengan percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tuhan itu yang akan mengangkatku dengan lengan-lengannya yang kekal. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dalam. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami, sadarkan dan ingatkan kami akan keperluan ini. Tuhan sebenarnya sudah ada dari dahulu mengatasi segala langit. Engkau ada di atas kami kapanpun, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi seringkali kami tidak memahami, tidak bisa menangkap Tuhan. Bahkan seolah kami tidak terjangkau dari Tuhan. Padahal Engkau ada di atas kami, mendiami langit. Tapi kami tidak terjangkau, karena kami tidak mencari Engkau. Kami tidak terjangkau, karena kami tidak duduk di kaki-Mu Tuhan. Maka biarlah firman-Mu membentuk kami hari ini. Kami ingin memberikan waktu-waktu kami di antara kesibukan kami, di antara kepadatan aktivitas kami.
Harus ada waktu di mana kami duduk di kaki Tuhan. Karena disitulah ada lengan-lengan yang kekal mengangkat kami, melindungi kami. Tuhan, izinkan kami mengalami kekuatan Tuhan ini tidak lagi dari cerita orang tentang orang lain, tapi dari mulut kami sendiri karena kami yang mengalaminya. Izinkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami umat-Mu. Doronglah Tuhan hati kami masing-masing untuk mulai menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan. Disitulah letak pertolongan kami. Disitulah letak kekuatan Allah yang melakukan perkara-perkara besar, di mana kami pun dapat bersaksi dengan mata kami sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Gerakkan, tumbuhkan kepada jemaat-Mu di tempat ini kerinduan untuk duduk di kaki Tuhan. Menjadikan firman Tuhan milik kami yang terutama di antara milik-milik kami yang lain. Mungkin kami berkata bahwa ini pun datang dari Tuhan. Saya dapat ini karena Tuhan yang kasih. Tapi jangan sampai kami kehilangan firman-Mu, karena firman-Mu masih akan melakukan banyak hal besar dalam hidup kami. Bukan hanya 1-2 kali, tapi seterusnya. Karena firman-Mu kekal, artinya Dia tidak akan pernah berhenti bekerja. Tidak ada batas waktu bekerja. Kami akan mengalami kapanpun, bahkan sampai akhir hidup kami pun kami tetap mengalami kekuatan Tuhan ini. Tinggallah Tuhan dalam hidup kami umat-Mu. Sertai mereka di dalam hari-hari mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka. Perlihatkan Tuhan bahwa Allah dengan lengan-lengan yang kekal selalu tersedia untuk mengangkat kami dari keadaan terpuruk, dari keadaan yang bermasalah. Lengan-Mu tersedia. Sedekat firman-Mu ada pada kami. Lengan-Mu tersedia. Sedekat firman-Mu bisa kami nikmati, kami baca tiap hari. Berkati umat-Mu Tuhan, hari ke hari, pagi hingga pagi hari, malam hari beristirahat mereka juga Tuhan berkati. Berikan istirahat yang baik, memulihkan tubuh mereka. Berkatilah seisi rumah mereka. Apa yang mereka butuhkan cukupkan Tuhan. Dan mulailah ajar mereka untuk mendahulukan Tuhan dalam hidup mereka. Semua Tuhan akan cukupkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah pengorbanan-pengorbanan mereka. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu. Apa yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, entah itu persepuluhan atau korban-korban lainnya, Tuhan berkati. Berkatilah pelayanan dan kontribusi mereka Tuhan. Apa yang mereka bawa untuk turut memberkati umat-Mu, turut memberkati pastori, turut memberkati gereja ini, Tuhan kembalikan. Karena firman-Mu berkata Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pelihara kami semua, sehat-sehatkan kami semua. Dan kalau kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendara maupun berjalan kaki. Bersamalah dengan kami, supaya kami terhindar dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan
segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kejagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.